Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada video ini kita akan mulai belajar pemodelan 3 dimensi sederhana menggunakan Revit. Dan di video yang pertama ini, di tahap yang pertama, kita nanti akan belajar bagaimana membuat dinding. Dan bangunan yang akan kita modelkan adalah rumah sederhana 2 lantai. Kita bisa masuk ke salah satu tampilan view. Di bagian ini saya klik 2 kali. Nah, di sini Revit sudah menyediakan level 1 dan level 2 ya. Standarnya seperti itu, dan kita bisa ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Di sini level 1 di ketinggian 0 dan level 2 di ketinggian 4000. Di sini kita bisa misal mengubah level 2-nya, kita buat misalnya 3200. Di sini saya ingin nantinya di lantai 2 bangunan ada di ketinggian 3,2 meter. Kemudian kita bisa copy grid level ini untuk membuat level baru di atasnya. Misal kita akan membuat level atap ya. Di sini di select saja grid, kemudian kita bisa copy, ketik CO, kemudian kita tarik garis dari level 2 ke atas dan kita tulis misalnya di sini 3200 lagi. Nah, kemudian di level 3 ini kita bisa atur ketinggiannya sesuai dengan yang kita mau. Cuma di sini saya akan mengatur ketinggiannya sama dengan level 2 ke level 1 ya, sama-sama 3,2 meter. Dan di sini kita bisa merubah nama levelnya. Misalnya di sini saya akan ganti menjadi atap. Level 2 misalnya saya rubah menjadi lantai 2. Dan level 1 misalnya saya ganti menjadi lantai 1. Kemudian kita bisa copy lantai 1 ke bawah lagi. Misalnya kita akan membuat level jalan ya. Misal kita di sini akan tulis 600 dan kita ganti namanya menjadi jalan. Baik. Di sini ada semacam notasi breakline, kita bisa klik ya, sehingga grid di level jalan ini tidak menabrak ke lantai 1 ya. Jadi tampilannya bisa lebih rapi. Ini kita bisa sesuaikan ketinggian. Baik, kemudian tahap berikutnya sebelum menggambar dinding, kita bisa membuat garis batas side ya. Jadi ini adalah batas di mana bangunan kita akan dibangun ya. Jadi teman-teman bisa masuk di bagian Meshing and Site, kemudian pilih Property Line, kemudian Create by Sketching. Dan di sini teman-teman bisa mulai menggambarkan garis side menggunakan beberapa tools gambar di sini. Silahkan bisa pilih mana yang mudah begitu ya. Di sini saya akan menggunakan line saja. Dan saya akan mulai menggambar. Misal lebar side-nya saya buat 9,5 meter ya. Kemudian di bagian panjang setnya misalnya saya buat 22 meter, 22.000 saya tulis.
sudah, kita klik centang hijaunya. Dan di sini saya sudah ada garis batas set yang nanti akan menjadi batas 4 sisi dari bangunan yang akan saya gambar. Kemudian kita pilih model line, dan kita bisa mulai menggambarkan di mana posisi dari carport kita ya. Jadi di sini saya akan menggambar misal panjang carportnya misalnya 4500, dan lebarnya saya buat misalnya 4 meter. Nah seperti ini ya. Jadi saya sudah ada garis bantu untuk ruang carport. Baik, kemudian berikutnya kita akan mulai membuat dinding. Sebelum menggambar dinding, nanti kita bisa mengatur material apa yang ada di dinding kita ya. Jadi kita bisa masuk di bagian arsitektur, kemudian pilih wall arsitektural. Kita klik di bagian edit type. Di bagian sini kita duplikat dulu. Jadi klik di tombol duplikat, kemudian di sini kita bisa tulis nama dinding yang akan kita pilih ya, atau akan kita setting nantinya. Di sini saya misalnya akan mengganti namanya menjadi Hebel 120 mm, misalnya seperti ini ya. Dan oke. Kemudian di bagian structure ini kita klik edit, dan edit assembly ini kita bisa mengatur lapisan-lapisan dinding beserta material apa yang digunakan di setiap lapisannya ya. Nah kita bisa pilih misalnya concrete masonry unit ini, yang kita oke. Dan kita bisa mengatur ketebalannya juga ya, misalnya saya tulis 100, dan kita bisa insert untuk menambahkan lapisan material di bagian yang lain ya, di bagian luar dan juga di bagian dalam dinding. Kalau sudah, kita bisa melihat preview untuk melihat seperti apa tampilan dari material dinding yang sudah kita atur ya. Jadi di sini terlihat ini adalah penampakan dari atas, terlihat ada 3 lapisan. Lapisan bagian tengah tadi kita atur dengan concrete masonry unit, kemudian lapisan terluar dan terdalam ini menggunakan cement screed ya, sesuai dengan pilihan kita tadi. Kalau sudah, kita langsung oke saja. Nah kemudian saya akan mulai menggambarkan dinding. Nah caranya cukup mudah ya teman-teman ya, jadi tinggal klik kemudian ditarik gitu ya kursornya. Mungkin di penggambaran dinding ini akan saya cepatkan videonya ya. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti ini tampilan dari dinding lantai 1. Kita bisa melihat di bagian 3D. Jadi kalau kita lihat ini dindingnya masih cukup tinggi ya, jadi kita bisa atur ketinggian dari dinding ini agar sesuai dengan level lantai 1 yang sudah kita atur tadi di bagian leveling ya. Kita bisa seleksi semua dindingnya seperti ini. Nah kalau udah, teman-teman perhatikan di bagian sebelah kiri top constraint ini unconnected. Ini kita bisa pilih up to level. Nah sehingga nanti tinggi dari dinding ini akan tepat berada di batas level 2 yang sudah kita atur tadi. Kita bisa coba masuk di floor plan lantai 2 untuk menggambarkan dinding yang ada di lantai 2. Nah di sini masih terlihat garis dinding lantai 1 dengan tampilan agak samar ya. Kita masuk di bagian wall dan
kita pilih hebel ya, sama dengan dinding lantai 1, dan kita bisa mulai tarik garis misalnya dari sini. Oke teman-teman, jadi seperti ini kira-kira tampilan dari dinding lantai 2. Top constraint kita pilih yang level top ya. Oke, jadi kita sudah memiliki dinding lantai 1 dan lantai 2, dan di video berikutnya nanti kita akan melanjutkan memodelkan elemen-elemen arsitektur yang lainnya ya. Terima kasih teman-teman semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.